datang kembali di podcast Karis Invicta bersama saya Gafrila. Nah teman-teman, ini adalah podcast kita yang keempat. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial yang memiliki segudang prestasi, terutama dalam bidang modeling dan beauty pageant. Tamu kita pada hari ini merupakan salah satu alumni Karis yang sangat hits pada masanya. Asik. Nah, penasaran nggak siapa dia? Welcome to Kak Jessica Kaban. Halo Kak. Hai juga. Selamat datang. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik, kamu gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, senang sekali Kakak bisa bergabung dalam acara kami pada hari ini. Nah, Kak Cika lagi sibuk apa nih belakangan ini? Belakangan ini aku yang pasti lagi sibuk kuliah karena aku juga maba baru semester 1. Jadi banyak hal yang perlu aku kejar juga karena sambil aku kuliah aku juga sambil ikut Putri dan ada banyak hal-hal yang harus dikerjakan di sini juga. Jadi kesibukanku akhir-akhir ini adalah kuliah dan juga mengerjakan Putri. Oh gitu, berarti time management harus bagus ya Kak ya kayak Benar. gitu. Apalagi kalau boleh tahu kuliahnya di mana nih Kak? Di Bina Nusantara Malang. Keren banget sih. Nah, teman-teman semua, Kak Cika ini juga sangat aktif dalam bidang non-akademik, terutama dalam bidang olahraga. Aku akan sebutin beberapa prestasi yang diraih oleh Kak Cika dalam bidang olahraga. Nah, Kak Cika ini meraih third place basketball competition Imonoke Cup tahun 2019 dan juga second place of Soccer Girl NISNL tahun 2019 dan juga berpartisipasi di DBL sebagai pemain basket pada tahun 2019. Nah, selain itu, Kak Cika juga merupakan favorite winner podcast festival pada tahun 2020. Betul begitu, Kak? Benar. Keren banget sih, ini banyak banget loh prestasinya. Kalau boleh tahu, podcast festival itu di mana ya, Kak, diselenggarakannya? Itu diadakan waktu itu udah pandemi, jadi secara online. Jadi kita ngerjain podcastnya, lomba podcastnya itu secara online gitu. Jadi dalam bentuk video gitu, Kak? Bener. Wah, justru lebih susah nggak sih, Kak, kalau online kayak gitu? Lumayan sih, karena waktu itu juga aku dan kelompokku kita bikin konsepnya itu sedikit berbeda dari yang lain. Jadi satu aku di Malang, satu temanku lagi di beda kota, beda daerah, dan satu lagi dia di beda pulau. Jadi gimana kita konsepinnya, rekamannya itu tantangan tersendiri sih. LDR ya berarti ya ini ya? Iya, benar. Susah loh guys. Nah, selain prestasi dalam bidang olahraga, Kak Cika ini juga berprestasi dalam dunia modeling. Sempat menjadi sampul squad pada tahun 2020, runner-up Putri Kartini tahun 2021, runner-up modeling and song competition in Sound of Women and Men tahun 2019, serta yang baru-baru ini Kak Cika menjadi Putri Jawa Timur 2021 dan Putri Kebudayaan Jawa Timur 2022. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mulai dari kapan sih sebenarnya tertarik dalam dunia fashion modeling kayak gitu? Kalau aku sendiri lebih ke pageant ya, karena pageant dan modeling sebenarnya berbeda. Dan aku baru-baru ini sih, mulai tahun 2020. Baru banget ya berarti ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang membuat Kakak tertarik dan kapan sih Kakak notice, oh ternyata aku punya bakat di pageant loh, kayak gitu? Oke, jadi kisahnya cukup panjang, aku ceritain ya. Iya. Jadi waktu itu aku juga masih SMA di Karis, kurang lebih aku kelas 11. Dan waktu itu juga masa-masa dimana tuh aku bingung gitu. Bakatku apa ya? Kok kayaknya aku nggak punya bakat dan minat yang spesifik dalam satu hal. Oke, aku ikut soccer gitu, aku ikut basket, cuman kok kayaknya kurang minat ya. Terus aku juga ikut pelajaran musik, aku suka art, tapi kok kayaknya kurang kayak menjurus ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sadari juga ada orang gitu lambat laun lewat, datang, kamu model ya gitu kan. Terus aku bilang enggak gitu, karena waktu itu aku juga nggak tahu kan model apaan, terus nggak tertarik sama sekali. Terus random juga tiba-tiba orang datang, kamu duta ya, kamu cocok loh ikut gini. Tapi waktu itu aku nggak tahu sama sekali soal dunia kayak gini kan. Nah lama-lama aku tuh kayak penasaran, emang cocok ya gitu kan. Akhirnya aku cek gitu. Dan aku pelajarin, aku research, aku cari tahu tentang pageant itu apa. Dan ternyata aku sadari bahwa, wih, kok kayaknya aku banget ya gitu. Kok aku bisa melihat cerminan diriku di dalam sini ya. Dan akhirnya setelah aku mencoba terjun, aku coba mengerjakannya, aku nggak cuman bisa melihat cerminan diriku di dalam situ, aku juga bisa menjadi diriku sendiri di dalam situ. Dan ternyata aku juga berkembang dengan cara yang sesuai dengan aku di dalam pageant gitu. Dan dari situlah aku menemukan bahwa
aku suka pageant gitu. Wah, ternyata Kak Cika ini baru banget nemuin passionnya ya Kak ya. Benar. Sama lah kayak kita ya kan, apalagi teman-teman yang nonton kan juga banyak anak muda mungkin masih mencari-cari. Dan bahkan dari ceritanya Kak Cika sendiri semua orang malah melihat potensi menjadi seorang model itu dalam diri kakak gitu sebelum kakak bahkan menyadari. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mulai ajang lomba-lomba ini mulai ikutnya kapan? Oke, aku mulai ikut itu tahun 2020, cuman karena waktu itu ada pandemi kan, awal mulainya pandemi, jadi diundur jadi 2021. Cuman persiapannya semuanya udah dimulai dari tahun 2020 gitu. Berarti masih dalam waktu yang singkat banget ya, tapi prestasinya udah banyak banget loh guys, luar biasa banget gak sih Kak Cika ini? Nah, apa sih Kak tantangan-tantangan yang Kakak hadapi setiap menghadapi lomba? Kan setiap lomba beda tantangan nih Kak. Apalagi kalau awal-awal. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain apa sih tantangan-tantangan yang Kakak hadapi? Oke, aku secara spesifik di dunia pageant ya. Jadi karena secara aku ini baru banget kan sebenarnya di dunia pageant, terus udah langsung memberanikan diri nih ikut ajang yang termasuk besar di kotanya, termasuk besar di provinsinya gitu. Dan tantangan pertama yang pasti selalu aku rasakan itu insecure, karena 1 jam terbangku masih nggak sejauh pesaing-pesaingku gitu, dan aku gugup, aku takut kayak bisa nggak ya. Jadi pasti hal pertama yang apa ya ada dalam pikiranku tuh insecure, gugup, takut gitu. Apalagi kan ini kayak kita baru mencoba gitu ya, tapi yang paling penting biasanya kita berani take a risk dulu nggak sih Kak? Benar, untuk harus berani. Kita harus berani buat bisa maju nggak sih? Benar. Nah, pastinya setiap kita pernah mengalami masa-masa sulit kan Kak ya, yang akhirnya membuat kita tuh malas ngapa-ngapain, kayak enggan melakukan sesuatu yang bahkan mungkin itu bisa membuat kita berubah, tapi kita enggan karena kejadian ini. Nah, beberapa waktu lalu kami sempat mendengar bahwa Kak Cika sempat ditinggalkan oleh orang terkasih. Nah, gimana sih Kak cara Kakak untuk tetap kuat dan tetap berprestasi dalam dunia pageant ini? Secara itu kan sulit ya. Oke, aku sharing dikit juga ya tentang kejadian itu. Jadi kejadian itu kalau dikatakan momen terburuk dalam hidupku, ya itu adalah momen terburuk dalam hidupku. Jadi waktu itu kira-kira 5 bulan yang lalu lah, dan kurang lebih 1 bulan sebelum ajang yang aku ikutin Putri Jawa Timur itu, papaku meninggal. Dilanjutkan beberapa hari kemudian oleh nenekku meninggal. Dan itu momennya tuh bener-bener graduation, aku lulus dari SMA Karis. Jadi kan ada 2 acara, yang pertama itu online graduation, yang kedua itu drive-thru. Jadi pas online graduation itu, papa itu masih ikut sama aku duduk di sebelahku, walaupun udah gak enak badan, udah pakai masker, tapi waktu itu kan nggak tahu kalau COVID. Jadi papa tetap aja nungguin aku sampai acara sampai selesai gitu kan, dan habis online graduation, aku masih Zoom meeting lagi sama teman-teman, papa tuh masih ikut, masih guyon-guyon gitu. Nah ternyata besoknya papa bilang udah nggak kuat gitu kan, udah sakit banget, akhirnya aku berangkat deh drive-thru sendiri tanpa orang tua gitu kan. Jadi itu adalah momen terakhir aku sama papaku pas online graduation. Besoknya udah nggak ketemu, ternyata papa COVID dan COVID-nya parah, langsung dibawa ke ICU, nggak keluar, nggak ketemu sama sekali, sampai dinyatakan meninggal. Beberapa hari kemudian nenekku juga meninggal gitu. Jadi momen terakhirku itu sama papa bener-bener pas graduation online SMA Karis gitu. Dan waktu itu kaget banget ya, karena aku baru lulus kok tiba-tiba udah langsung kena banyak musibah gitu kan, dalam tanda kutip. Dan aku sendiri tinggal sama nenekku itu 15 tahun di Malang. Lama gitu ya. Jadi kayak langsung kehilangan mama dan papa di waktu yang sama. Dan apa ya, kok bisa dibilang waktu itu tuh terpuruk banget, bahkan apa ya, mau bangun tidur aja itu rasanya tuh udah nggak kuat, udah nggak mampu. Pokoknya itu udah momen terburuk banget lah dalam hidup gitu. Dan sampai akhirnya puji Tuhan ingetin aku gitu. Kan aku tanya-tanya terus nih tiap hari, tiap jam, kenapa ya kok aku hidup? Kenapa kok nggak aku aja yang meninggal gitu kan? Kenapa kok aku harus hidup tapi papaku meninggal? Kenapa kok aku harus hidup tapi pas gini? Terus aku bertanya-tanya terus gitu kan, kayak nyalahin diri sendiri, nyalahin Tuhan, sampai akhirnya Tuhan ingetin ke aku gitu. Dan suddenly pertanyaan itu tuh berputar gitu. Jadi, oh iya, kok aku hidup ya? Kok aku tidur, terus aku bangun di hari yang berbeda, dan aku harus menjalani hari itu lagi gitu. Kok aku nggak meninggal ya gitu. Dan aku justru melihat kehidupan itu menjadi
suatu kesempatan dan suatu opportunity gitu yang Tuhan kasih buat kita, yang artinya kalau aku masih hidup sampai hari ini, artinya Tuhan masih punya rencana buat aku dan Tuhan melibatkan aku dalam rencananya Tuhan. Dan mengetahui fakta itu adalah suatu poin yang cukup buat aku tenang, cukup buat aku, oh iya, aku masih harus jalani hidup gitu. Dan dari situ aku mulai dedikasikan hidupku, aku mulai dedikasikan diriku. Oke, papaku meninggal, oke, nenekku meninggal, oke, mungkin habis ini kisah hidupku nggak akan sama lagi, tapi bukan berarti aku nggak bisa berprestasi. Tapi bukan berarti habis ini aku nggak bisa sukacita, aku nggak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan nggak taunya setelah kejadian itu, tiba-tiba banyak tanda-tanda hal-hal yang Tuhan kasih buat aku untuk berkembang. Kayak seakan-akan Tuhan itu bilang, oke Jessica, kamu mau berkembang, kamu mau bangkit gitu. Ini aku kasih jalan, kamu mau pilih atau enggak, terserah gitu. Kayak seakan-akan Tuhan ngomong gitu ke aku gitu. Dengan caranya masing-masing ya. Salah satunya adalah pageant ini. Kayak bayangin, 1 bulan setelah meninggal, terus ikut beauty pageant, itu kan susah banget kan, seperti nggak mungkin sama sekali gitu. Jadi itu kayak cara Tuhan yang Tuhan kasih buat aku untuk bangkit gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ikut. Dan susah banget, tapi ada satu cara yang aku pahami yang itu buat aku akhirnya bisa sampai di titik ini sekarang. Caranya adalah buat itu sebagai distraksi yang baik buat kita untuk tetap berkembang gitu. Banyak ketika kita ada dalam kesedihan, keterpurukan, kesusahan, kita tuh mencari distraksi yang nggak baik. Misalnya, ya tahu sendirilah apa aja distraksi yang nggak baik. Tapi apa sih tanda distraksi yang baik? Distraksi yang baik itu adalah ketika kita melakukan itu, kita nggak makin jauh dari Tuhan. Ketika kita melakukan itu, kita bisa jadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan mungkin kita bisa melupakan masalah kita, tapi kita nggak kabur dari masalah kita. Dari situ kita bisa melihat permasalahan itu menjadi suatu bentuk di mana Tuhan memakai kita lebih lagi. Jadi kayak cara aku melewati masa-masa ini untuk sampai punya selempang ini, itu adalah dedikasikan pengalaman itu sebagai bentuk Tuhan itu masih mau pakai aku dalam kehidupan, dan pegang fakta bahwa walaupun aku udah melewati banyak kejadian yang menyakiti hatiku, yang buat aku merasa nggak mungkin melanjutkan hidup, selama aku masih punya nafas, berarti aku masih punya harapan. Dan bukan berarti kalau aku udah melewati masa-masa susah, artinya aku nggak bisa berprestasi, artinya aku nggak bisa bahagia gitu. Nah, jadi untuk maju itu ternyata tantangannya cukup banyak ya Kak ya. Cuman cara kita menghadapi tantangan itu yang sebenarnya menentukan kita bisa menjadi berkat atau enggak. Terus Kak Cika ini sepertinya orang yang sangat berprestasi dan juga punya kedewasaan melalui kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Iya, terima kasih. Dan ternyata kejadian-kejadian yang sudah kita lewati itu mengajarkan kita sesuatu. Itu sih yang bisa aku ambil dari cerita Kak Cika. Benar. Nah, jadi guys, kalian kalau yang nonton ini, bahkan Kak Cika sendiri punya rasa insecure. Tapi dia mampu meyakinkan dirinya kalau selama dia masih hidup, berarti dia masih punya rencana-rencana Tuhan yang harus dia kerjakan. Jadi jangan menyerah buat kalian yang di luar sana. Karena Tuhan itu selalu ada buat kalian loh ternyata. Nah, beralih ke pertanyaan tentang pertemanan nih Kak. Menurut Kak Cika seberapa penting sih peran seorang teman dalam kehidupan kakak itu? Bagiku ya, Iya. penting banget. Karena bukan cuman karena aku orangnya ekstrovert ya, bukan cuman karena aku orangnya berteman banget gitu. Cuman mau gimana pun selama kita hidup, kita nggak mungkin melakukan semuanya sendiri. Dan sebagai remaja apalagi, ada banyak hal yang mungkin kita sungkan kasih tahu ke orang tua, tapi kita justru kasih tahu ke teman. Ada beberapa hal yang mungkin kita lebih nyaman katakan ke teman kita daripada ke orang tua kita. Dan kalau kita salah nyari teman, seluruh bagaimana kita menjadi remaja, bagaimana kita mengambil keputusan ke depan, itu terpengaruh dari situ. Dan jangan sampai salah punya pertemanan. Berarti harus lebih selektif dalam memilih teman karena perannya teman ini ternyata besar banget ya. Apalagi buat kita remaja. Iya. Gitu. Nah, menurut Kak Cika, teman yang baik itu seperti apa sih Kak? Oke. Bagiku ya, teman yang baik adalah teman yang sportif. Jadi dia ada buat kamu, mau seneng, mau sedih, dia ada di situ gitu. Dengan upayanya masing-masing, walaupun mungkin jaraknya jauh, walaupun mungkin nggak bisa hadir di sebelah secara fisik gitu, tapi
dia punya upaya gitu. Karena apa ya, kadang kalau kita udah punya teman yang bener-bener teman yang memang kayak inilah teman buat aku, pasti feel-nya tuh beda gitu. Maupun dia jauh, mau dia deket, mau sering ketemu atau enggak, pasti dia orang pertama yang kita cari, dan ketika dia ada apa-apa, dia juga orang pertama yang kita cari gitu. Jadi gimana ya, bagiku selain sportif, dia ada buat kita mau senang mau sedih, dan dia nggak dua muka gitu. Nggak di depan kita dia baik-baik, ternyata di belakang kita diomongin gitu. Nggak banget sih bagiku buat pertemanan. Berarti teman yang selalu ada gitu ya, yang setia, yang bisa dibilang pendengar yang baik gitu ya. Nah, mungkin Kak Cika mau ngucapin terima kasih buat teman-temannya kakak yang selama ini sudah selalu ada buat kakak. Boleh silahkan. Oke, aku mau ngucapin buat siapapun juga yang nonton ini sekarang, yang udah kenal aku atau teman-temanku, terutama teman-teman dari Karis, karena kalian berdampak besar banget buat aku. Nggak cuma teman-teman dari Karis aja, mungkin adik-adik kelasku, kakak-kakak kelasku, guru-guru, semuanya yang berperan dalam hidupku. Aku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, apalagi di masa-masa kemarin aku baru lulus dan ada musibah menimpa aku, ada orang-orang yang setia menemani aku, menghibur aku sampai titik ini sekarang. Terima kasih banyak, semoga berkat balik-balik lagi ke kalian. Terima kasih. Amin. Nah Kak, dengar-dengar juga Kak Cika ini turut berpartisipasi dalam organisasi sosial. Nah kalau boleh tahu itu dalam bidang apa ya Kak, dan apa sih yang dilakukan di dalam organisasi itu? Oke, jadi untuk organisasi sosial sendiri sebenarnya aku sendiri memang orang sosial ya. Jadi dari dulu di Karis sendiri ya, momen yang paling aku tunggu-tunggu selama 6 tahun aku di Karis adalah mission trip gitu. Jadi emang mission trip, kegiatan sosial itu apa ya, aku banget gitu. Dan akhirnya lulus dari Karis, aku melihat bahwa memang kegiatan sosial itu passion aku, dan akhirnya aku menciptakan organisasiku sendiri. Aku menciptakan platformku sendiri gitu. Jadi namanya adalah Beauty in Chaos, dan itu terinspirasi dari kisah hidupku. Gimana yang aku jelasin tadi, gimana Tuhan ngingetin aku bahwa Tuhan ngingetin aku bahwa apapun yang udah aku lewatin bukan berarti aku nggak bisa berprestasi, bukan berarti aku nggak bisa jadi blessing buat orang lain. Dan dari situ aku juga lihat gitu, ternyata yang pernah mengalami keterpurukan dalam hidup nggak cuman aku ya. Ternyata yang jadi korban COVID bukan cuman aku, dan aku mulai ngeliat ke dunia, aku ngeliat keluar, oh ternyata ternyata aku beruntung gitu, dan aku tergerak untuk membantu orang lain dengan apa yang aku punya, dengan apa yang aku bisa gitu. Nah kalau boleh tahu gimana sih Kak feel-nya kakak waktu kakak bisa membantu orang lain yang ternyata kurang lebih mempunyai kisah hidup yang sama atau bahkan lebih buruk dari kakak mungkin? Perasaannya ya? Iya. Bersyukur sih. Aku ngelihat mereka bersyukur lihat punya aku bersyukur punya mereka gitu. Jadi satu, aku merasa kenapa aku jadi makin bersyukur karena oh ternyata aku nggak sendiri gitu. Dan kedua, aku bersyukur karena oh ini cara Tuhan pakai aku gitu. Dan aku bersyukur karena melihat mereka bersyukur gitu. Itu sih yang aku rasain. Kurang lebih artinya Kak Cika ini menjadi jawaban juga buat orang-orang melalui kejadian yang kakak alami sendiri gitu. Amin. Amin. Nah Kak, lomba seperti beauty pageant pastinya kan nggak hanya tentang kecantikan ya, tapi harus juga oke dalam nilai akademik dan juga karakter. Nah, terakhir nih Kak, boleh nggak sih kakak kasih pesan-pesan ke teman-teman atau semua yang lagi nonton podcast ini, gimana sih caranya memanfaatkan masa muda ini dengan baik dalam berkegiatan, dalam berkreasi, dan banyak hal-hal positif gitu dalam masa muda, sehingga kita larinya nggak ke tadi distraksi yang buruk, tapi larinya ke distraksi yang baik gitu Kak. Oke. Pesan-pesanku buat semuanya, apalagi buat anak-anak SMA juga ya, karena aku juga pernah mengalami masa SMA, aku juga pernah mengalami masa-masa dimana aku bingung banget bakatku apa, aku bingung banget aku nih arahnya kemana sih. It's okay gitu, semua orang punya pace-nya masing-masing, semua orang punya jalannya masing-masing, tapi tetap ingat kalian harus terus cari gitu, terus cari minat kalian itu di mana, passion kalian itu di mana. Tenang, kalian nggak sendiri kok, ada teman-teman yang bisa diajak sharing, ada guru-guru, ada semua orang-orang tua yang bisa kalian ajak berdiskusi. Dan gimana sih caranya? Mulai dari ketika kalian menemukan sesuatu itu, kalian bisa melihat cerminan kalian sendiri.
Dan ketika kalian menjalaninya, kalian bisa menjadi diri kalian sendiri. Dan ketika kalian sudah menjalaninya, kalian bisa berkembang dengan cara yang sesuai bagi diri kalian sendiri. Selain itu, buat kalian semua di luar sana, mungkin kita punya permasalahan kita masing-masing, kita punya masa-masa sulit kita masing-masing dengan kemampuan kita masing-masing. Aku mau ngingetin ke kita semua untuk tetap punya distraksi yang baik gitu. Jangan pernah lari ke hal-hal yang membuat kalian jadi semakin jauh dari Tuhan, dan jangan pernah lari ke hal-hal yang membuat kalian nggak bisa berkembang dengan baik. It's okay punya masalah, it's okay kalian mau distraksi, tapi distraksilah yang baik. Distraksi yang baik itu gimana? Distraksi yang bisa buat kalian makin dekat sama Tuhan, makin kenal diri kalian sendiri, dan menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kak Cika, personally aku sangat terinspirasi dengan cerita-cerita Kak Cika, dan kita berharap ya semoga teman-teman di sana yang sedang nonton podcast ini juga sangat terinspirasi dengan cerita-cerita yang dibagikan oleh Kak Cika. Nah, kami berdoa supaya kakak menjadi kedepannya makin sukses. Amin. Sampai ke ajang internasional. Dan kami semua bangga kepada Kak Cika. Dan kiranya semua yang sudah Tuhan kasih selama ini terus menjadi berkat. Kak Cika bisa menjadi jawaban bagi banyak orang di luar sana dan semakin memberkati mereka. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Cika. Tuhan memberkati selalu. Nah, untuk penutup boleh lah ya kita ucapin ini nih, tagline Charis Invicta ini bersama-sama. Jadi nanti kalau aku bilang Charis Invicta, bilangnya Inspiring Future Leaders, kayak gitu. Oke. Oke. 1, 2, 3. Charis Invicta, Inspiring Future Leaders. Thank you Kak Cika. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Jangan lupa juga untuk komen dan follow IG kami di Charis_Invicta di Instagram ya. Bye-bye.